Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvianti Saleh dengan NIM P003410200018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme non-protein nitrogen. Protein juga disebut polipeptida yang tersusun dari asam-asam amino yang bergandengan dan dihubungkan oleh peptida. Kurang lebih 75% zat padat dari tubuh manusia bersifat protein dengan fungsi yang berbeda-beda. Asam amino masuk ke badan melalui sumber makanan, dan asam amino segera diantar ke sel jaringan yang segera menyusun protein. Dalam jaringan hidup, nitrogen terdapat sebagai protein dalam jumlah relatif besar dan sebagai non-protein nitrogen dalam jumlah relatif kecil. Kemudian keseimbangan nitrogen. Setiap hari 20-30 gram protein dirombak secara irreversibel. Jumlah ini adalah jumlah minimal yang harus masuk ke dalam tubuh guna mencapai keadaan metabolik yang mantap. Keadaan ini disebut keseimbangan nitrogen. Keseimbangan nitrogen terbagi jadi dua, yaitu keseimbangan nitrogen positif dan keseimbangan nitrogen negatif. Keseimbangan nitrogen positif, jumlah nitrogen yang diserap melebihi yang dibuang keluar oleh tubuh. Jadi, sejumlah nitrogen tertahan dalam tubuh untuk pembentukan jaringan baru. Keseimbangan nitrogen negatif, jumlah protein yang dibuang melebihi jumlah yang dimakan. Jumlah protein yang dimakan kurang dari kebutuhan minimum, atau tidak ada pembentukan jaringan baru dan protein dibakar untuk kebutuhan energi. Non-protein nitrogen merupakan senyawa-senyawa nitrogen bukan protein yang berasal dari katabolisme protein dan asam nukleat. Ada lebih dari 15 non-protein nitrogen berbeda dalam plasma dengan konsentrasi total nitrogen 250-400 mg per liter. Non-protein nitrogen terbesar adalah urea 45%. Zat-zat yang tergabung dalam non-protein nitrogen diantaranya yaitu ureum, asam urat, kreatinin, amonia, dan asam amino. Urea atau ureum dibentuk di hati dari katabolisme asam amino atau protein, yang merupakan produk ekskresi metabolisme protein. Urea difiltrasi di glomerulus dan direabsorpsi di tubulus. Reabsorpsi menjadi lebih besar dengan meningkatnya kadar urea dalam urin. Sebaliknya, reabsorpsi berkurang bila urin makin cair. Meningkatnya urea dalam darah dimakan uremia. Keadaan ini disebabkan oleh ekskresi urea yang terhambat karena kegagalan fungsi ginjal. Urea darah seringkali diperiksa atas nitrogennya yang disebut dengan istilah blood urea nitrogen. Kreatinin disintesis oleh hati, terdapat hampir semuanya dalam otot rangka. Kreatinin meningkat dalam darah, fungsi renal berkurang. Berjumlah relatif kecil dalam darah dan jaringan tubuh. Kreatinin secara normal di dalam darah akan disaring oleh ginjal dan terakumulasi menjadi urin. Peningkatan kadar kreatinin dalam plasma dan jaringan tubuh lain akan meningkatkan risiko kerusakan pada ginjal. Kreatinin difiltrasi glomerulus dan tidak diabsorpsi oleh tubulus, sehingga hasil lebih akurat dibandingkan pemeriksaan ureum dalam menilai penurunan GFR. Kreatinin disekresi oleh tubulus jika konsentrasi plasma terlalu tinggi. Keadaan yang berhubungan dengan peningkatan kadar kreatinin adalah gagal ginjal akut dan kronis, seperti shock berkepanjangan, kanker usus, kandung kemih, testis, uterus, dan prostat, leukemia diet tinggi protein.
Keadaan yang berhubungan dengan penurunan kadar kreatinin dapat dijumpai pada kurangnya asupan nutrisi. Asam urat. Asam urat adalah produk utama dari katabolisme nukleosida purin, adenosin, dan guanosin. Disintesis di hati dan dikatalisis oleh enzim xantin oksidase. Selanjutnya, urik asid diangkut ke ginjal, yaitu fungsi ginjal berpengaruh pada ekskresi urik asid. Dalam jumlah kecil, urik asid merupakan zat organik yang normal terdapat dalam urin. Hiperurisemia, yaitu kadar asam urat dalam serum yang lebih dari normal. Kristal asam urat dalam urin tidak mungkin larut pada pH kurang dari 6. Asam amino non-esensial ialah tubuh makhluk hidup itu dapat membuat jenis asam amino. Asam amino esensial ialah makhluk hidup tidak dapat membuat jenis asam amino. Asam amino bebas yang terdapat dalam jaringan hidup merupakan hasil residu dari sintesis protein yang kemungkinan hasil degradasi dari protein. Dari asam amino bebas ini dapat terbentuk senyawa-senyawa non-protein nitrogen lainnya yang merupakan hasil deaminasi atau dekarboksilasi dari asam amino bebas yang dikatalis oleh enzim-enzim tertentu. Kemudian amonia. Amonia adalah hasil katabolisme protein yang banyak diserap dari usus yang terbentuk oleh degradasi bakteri dari diet protein dan urea. Sebagian besar amonia dibentuk oleh bakteri di usus dari protein makanan ataupun dari urea. Amonia dibentuk di hati dengan oksidatif deaminasi asam amino, terutama glutamik dehidrogenase yang mengkatalise deaminase dari glutarat ketoglutarate. Itulah tadi video singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.